Kita tidak seperti yang kamu lihat. Pak, kalau kamu harus milih antara aku dan Naya, kamu milih siapa? Enggak, bukan kamu yang membuat Wijaya cinta sama aku. Anakku adalah milikku. Gak usah ada janji-janji lagi. Ya aku kan Naya. Kamu kan Naya. Kalian pergi dari sini sekarang. Kalian pergi sekarang dari sini cepetan. Kalau sampai Naya kenapa-kenapa, Christine bakalan aku. Kamu aku. Udah siap membunuh anak sendiri. Christine, Naya, Kita tidak seperti yang kamu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Castisus Pasti Seru. Nah, ini akan kita ngobrolin seru banget karena kita ketemu dengan senior nih, Bang Momon. Apa kabar, Bang? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau soal ketemu dia harus ngobrol tentang yang mistis-mistis, yang horor, yang serem-serem. Dulu kita pernah juga ngobrol tentang uka-uka latar belakang apa. Nah, kebetulan Bang Momon ini senior jauh lah, udah pensiun, banyak udah ciptakan. Tiba-tiba dia membuat film yang bikin wis gila, senior masih aktif ya kan, masih berkarya. Nyutradain sebuah film, ini kaosnya gue pakai nih. Christine, tidak seperti yang kamu lihat. Horor juga, horor juga. Tapi dia mengatakan ini horor berbeda dengan horor lainnya. Wah, ada apa di balik film Christine ini? Itu kita tanya-tanya. Ini akan tayang sebentar lagi di bulan-bulan Oktober ini. Kita tunggu ya. Nanti kita datang ke rilisnya ya kan, pertama tayang kita lihat. Gimana Bang, film Christine ini apa yang kisah nyata atau daya hayal ya? Iya, Christine ini sebenarnya dibawa oleh produser ceritanya. Produser membawa cerita, judulnya memang Christine. Oh iya, judul Christine waktu itu 2000. Menurut dia 2000 itu adalah tahun usia si Jin. Oh, di Christine ini nama Jin. Nama Jin. Oh, nama Jin. Ngeri juga. Nama Jinnya Christine. Ya menurut produser, dia kan ustadz. Ya, oke. Seorang ustadz juga. Oke. Lagi ceramah, lagi ceramah agama di sebuah kampus lah. Tiba-tiba salah satu seorang cewek di situ kesurupan. Kita ngomongin kesurupan. Begitu kesurupan ya diruqyah lah namanya Ustadz meruqyah. Nah, ketahuan di dalam tubuhnya itu ternyata ada sosok lain. Oh, kalau orang ngomong tuh kemasukan ya, itu kemasukan sosok yang dirasuk ini namanya Widya. Oke. Widya. Nah, di dalamnya itu ya ini ada Jin Christine itu. Namanya Christine. Begitu dia sadar, dia cerita bahwa dia memang kenal dari Jin Christine ini udah dari kecil, dari bayi itu udah ada yang nemenin dia.
bernama Oh, Kristen. si ke cewek yang kemasukan tadi tuh. Iya. Oh, dari kecil memang di Ah, dalam jadi tubuh. sempat ditawarkan apakah mau diusir aja. Nah, Namanya di eksorsis begitu kan biasanya kan dihilangkan. oke. Tapi karena dia nyaman bahwa bersama si Christine ini. Kristen ya. Ini mungkin kebetulan karena ada pengajian, terus mungkin ada ayat-ayat Ayat itu Al-Quran yang yang membuat dibaca. panas sih. Ya, di akhirnya mau keluar nggak bisa, terpunggung dalam nggak badan. tenang lah, nggak tenang lah. Tenang. Berontak. Akhirnya kerasukan. Kerasukan itu ya. Begitu diruqyah, ketahuan memang ada jin. Oh, yang namanya Kristen. Kristen. Akhirnya Itu basic cerita. basic nama itunya, tapi Basic. bukan inti cerita dari si Kristen itu, bukan. Pengembangan cerita. Akhirnya dikembangkan lah, Dikembangkan dikemas lagi. untuk menjadi film kan tidak sesimpel itu. Iya. Kerasukan terus Iya. diruqyah Harus ada banyak inilah bumbu-bumbunya lah. Carilah formula lah, Formula yang dramatik. treatment supaya film ini yang berjudul Christine ya sesuatu lah, Sesuatu. horor Horor ya. yang lain lah kira-kira gitu. Kan aku nyebutnya orang Palembang juga kan, jadi mangga itu kan kenapa ya menyebutkan bahwa Kristen ini horornya nggak sama dengan horor-horor yang pada umumnya, apa yang mau bedakan? Jadi gini, kan Mamang tahu kan, Ya, Mang Chandra tahu dari dulu memang hobinya horor. horor dari dulu ini Hobinya horor, berpetualangan ke hampir seluruh Indonesia dijelajah. Jelajah. Tempat serem apa pun dijelajah, ya kan? Nah ini Bang Momon, gue ingat lagi Momon ini yang produser waktu itu acara yang booming banget di Indonesia Uka-uka. di televisi Uka-uka. Sampai sekarang pun kita harus dengar Uka-uka. Nah, jadi berdasar pengalaman itu, ada kan dulu kan program Uka-uka, Ya. terus ada bantuan gaib, Ya, masih horor juga kan? Ruqyah, ya. walaupun namanya judulnya Ruqyah, tapi tetap juga kan Ada berkaitan dengan hal-hal yang hal-hal berbau-bau, gaib. ya. Nah, secara pengalaman kan benar-benar melihat nyata tuh ya, melihat nyata orang di Ruqyah seperti apa, orang kerasukan seperti apa, ya kan? Bahkan penampakan makhluk gaib tuh yang real pun Ya. seperti apa kita tahu gitu loh. Pernah Nah, melihatnya. di film-film yang ada itu adalah semuanya rekayasa. Dioper itu dilebih-lebihkan. Jin yang keluar mata, taringnya panjang-panjang, ya kan? Terus bisa mencekik orang gitu kan, mencelakain orang gitu kan. Nah, sepanjang pengalaman. Sepanjang pengalaman itu kok nggak ada ya jin sampai bisa seperti itu. Bersentuhan langsung. Bersentuh mungkin bisa. Karena aku pernah diangkat kan, ditenteng sama jin pernah. Tapi jin kan nggak bisa nampak. Kita hanya seorang melayang kan. Benar, bisa terbang itu kan kita dibuat oleh jin. Benar, karena kita ditenteng. Tapi dia sampai mencelakakan sampai kita berdarah-darah itu enggak. Nah, itu yang kasat mata. Sehingga ada interpretasi untuk film ini. Pengen beda lah ya. Pengen beda itu karena pengen pengalaman sendiri itu dituangkan di lewat dalam film ini. Supaya saya pengenlah bikin horor itu natural seperti apa yang saya pegang di program-program saya sebelumnya itu. Nggak Jadi, perlu penampakan yang ya gendruwo mata melotot gitu tuh, gigi berdarah-darah gitu, atau kukunya tajam-tajam panjang mencengkeram itu kan. Nah, pengen coba deh pengalaman itu coba kita jalani di film ini. Walaupun bersiko dalam artian gini. Kan film sekarang kan udah jalan itu tuh, semuanya jalan seperti itu. Ada sosoknya, ada sosok hantu yang serem gini-gini kan, menakutkan, mencekam gitu kan. Mencoba dengan sesuatu yang baru. Ya ini di film Christine ini. Jadi mencoba tidak menampakkan sosok jin yang terlalu ekstrim. Ada jinnya itu bernama Raba itu ada di sini. Apa? Tampil Raba. Raba itu ibunya si Christine. Dalam cerita film. Ini juga jin juga. Jin Raba. Dan memang mukanya serem, tapi kelakuannya justru kelihatan cool, bijaksana, nggak dibikin terlalu menakutkan. Dan dia hanya, kalaupun terjadi apa-apa, hanya berupa ancaman. Sorry, ini agak baru dengar gua ada kan kita biasa nyebutin hantu-hantu itu kan ada pocong, gendruwo.
Iya macam-macam lah. Tapi Iya. yang jin raba ini kayaknya nggak ada di mana ini? Nggak. Jadi jin raba ini sebenarnya imajinatif. Oh, Imajinatif di dalam film. oke. Tapi secara pengalaman pribadi itu tadi kan karena Iya. lingkungan mamang kau ini Iya sering berhubungan dengan dunia lain itu, Ya. dunia gaib itu udah sejak Nah. kecil udah anu. Nah, kalau raba ini itu peristiwa waktu masih sekolah SMP Nah, di Palembang. di Palembang. Oh. Nah, di bawah rumah yang nggak kepake, kita sering main jalangkung itu. Oh. Ya kan sering main jalangkung. Nah, sering tuh udah berkali-kali. Hampir setiap minggu tuh pasti kita main jalangkung lah bersama emang dari kawan-kawan. kecil Udah itu hobi. hobi. Nah, tapi suatu ketika datanglah yang namanya masuk ke dalam itu jalangkung itu Jalangkung namanya jin rabak itu tadi. Oh. Dari sekian banyak jin yang kita mainin jalangkung, jin rabak ini yang paling serem, paling Nah. menakutkan. Dan kita akhirnya kalau dia udah kedatangan itu kalau bisa gak usah main lama-lama mainan, gak usah nanya-nanya Nah. mau keperluan Asal apa. digoyang aja udah. Udah goyang udah raba. Kalau udah nulis raba dia kan Nah. nulis di dinding atau apalah. Dan dia tuh raba itu benar aneh. Kan kalau kita jalangkung kan dia nyediain papan tulis tuh Ya. kecil dari kapur. Iya. Dia akan nulis. Dia nggak mau kurang besar bagi raba. Oh, di dinding. Raba itu dinding. Wah, nulis pakai kapur kan dindingnya putih jadi nggak bisa ketulis. Ya. Terpaksa dikasih arang, Ya. gitu. Arang nanti gara tulis raba. Selalu begitu. Begitu udah ngelihat raba gitu nggak usah lah. Jangan lama-lama Lama. nanti kita tinggal. Karena apa? Si raba ini permintaannya yang nggak kuat dipenuhin gitu. Oh. Misalkan tiba-tiba minta didatangkan paha sapi. Misalkan. Nah, karena nggak disediain paha orang tuh dipatok sama itu tuh. Oh, apa Bisa berdarah-darah, jalangkung gitu. bisa berdarah-darah tuh. Jadi ini mau bergerak bisa Menyerang. Bisa menyerang benar, terbang terus menyerang. Begitu kita bilang kita lepas ini jalangkung kejar. Oh. Nah itu makanya saking seremnya si raba ini, akhirnya ya udah pakai aja namanya di sini. Karena ingat masa kecil dulu. Nah, raba di film ini tapi perempuan. Di film Oh. Christine, ibunya si Christine. Oke. Nah, kalau di situ raba itu kita nggak pernah tahu Nggak tahu sosoknya. sosoknya entah perempuan entah itu Iya, lah gitu. Tapi dia serem aja. Iya. Karena itu tadi selalu meminta hal yang aneh-aneh yang nggak mungkin dipenuhi. Iya, betul. Berarti kalau boleh tahu nih, tapi penonton harus nonton film ya karena menurut gue ini menarik. Sebetulnya mau bercerita tentang apa? Christine sedikit aja. Jadi gini, Christine ini normatif ya, folklore Iya, lah iya. ya. Folklore itu artinya pelet memelet dalam dunia dunia klinik itu, Ya, ada apalagi pelet memelet lah soal cinta. budaya di Indonesia lah, Iya. boleh di tradisi lah gitu kan. Jadi dalam film ini disebutkanlah tokoh Nyimas. Tokoh Nyimas itu adalah pegawai kebun, salak. Petani salak. Oke. Nah, dia naksir majikannya yang bernama Wijaya. Oh. Ganteng lah, gagah, Iya, kaya kan, masih single. Nah, si Nyimas ini naksir. Dimas Gimana? cantik juga dong. Cantik lah, cantik desa kan. Oke. Yang ini diperankan oleh Nova Eliza. Oke. Nah, Wijayanya itu diperankan oleh Septian Dwi Cahyo. Nah, saking naksirnya sama Wijaya, Nyimas ini gimana caranya gue pelet aja. Nah, datanglah dia ke tempat keramat. Kalau dalam hal ini adalah pohon keramat. Ada sentang keramat juga. Nah, ini beda juga di film ini biasanya melalui perantara kuncen atau Ya, juru kunci. Kalau ini nggak ada. Atau mbah-mbah. Ya. Ini enggak direct. Langsung. Nyimas itu direct ke alam Meminta gaib. langsung ke. Minta alam gaib, jreng muncullah si Rabak. Jadi di tempat angker itu kita ngomongnya atau Dan itu tempat juga yang berdasarkan pengalaman saya memegang program-program horor gaib. Perasaan nggak pernah pakai kuncen-kuncen kalau mau datang langsung datang aja gitu. Nah, Yang penting orang itu juga ngomong di situ serem biasanya datang. Nggak perlu lagi pakai kuncen. Pak, kuncenin supaya saya bertemu dengan makhluk norak banget gitu. Nah, takutnya jin langsung minta direct aja. takutnya jin juga minta biaya ya kan. Ongkos ngeri kan. Jin minta bayar Royalti kan. Mending direct aja. Oke. Nah, jadi Nyimas ini melakukan itu direct. Jadi langsung ke tempat keramat. Oke. Nanti keluarlah si Jin yang itu tadi. Nah, Jin. itu ternyata aja
Nah, Jin bilang, gampang persoalan lo, gampang gua penuhin. Nah, syaratnya? Asal ada syarat. Ya, syaratnya begitu lo jadi nikah sama si Wijaya, menjadi suaminya, saat lo hamil, gue nitip dalam janin lo si Christine. Si Christine itu. Nah, sebenarnya walaupun tidak tertulis di visual disaksikan dalam filmnya, tertulis pun enggak. Tapi kita bikin hasrat si Raba ini pengen si Christine ini menjadi manusia seutuhnya, tidak seperti dia. Jadi pengennya Christine itu jadi manusia cantik, punya pergaulan sosial selayaknya. Pengen memindahkan anaknya ke dunia nyata lah, jadi manusia lah, kita ngomongnya gitu. Betul. Seru juga cerita jadi kan. Nah, jadi perjanjian itu si Nyimas harus merawat kan? Ya, merawat. Berarti dia merawat anaknya sekaligus merawat Christine. Nah, anaknya yang manusia itu bernama Naya. Nah, si Christine ada di dalam tubuh Naya. Naya nempel lah di dalam itu. Jadi satu tubuh, dua jiwa. Dalam film ini. Ada jiwa Christine. Jadi si Nyimas merawat dua sosok sebenarnya, merawat satu tubuh. Dalam merawat anaknya sekaligus merawat si Christine, anaknya Jin Raba. Dirawatlah itu sampai besar. No problem. Konflik ada di situ lah ya, konfliknya ada di situ. Iya. Seru juga. Nah, begitu sudah menginjak remaja, udah di bangku kuliah, konflik mulai timbul lagi. Mana Christine kan, gue perlu gaul dong, anak gaul dong, ya kan? Bisa bergaul dengan teman-teman, gitu kan? Nah, itu mulai tuh lebih dominan dianya si Christine dibandingin si Naya. Akhirnya tempurlah dua sosok itu. Jadi semacam bipolar ya, flip gitu kan. Nah, ibunya mulai kesel nih. Si Christine udah mulai menguasain dong ya. Nah, dia udah nggak suka tuh. Ibunya bilang, kamu jangan ganggu si Naya dong, katanya. Kata Christine, ya kan gue punya kehidupan juga. Bahkan dia ngeles bahwa si Naya itu dia yang memberi kehidupan. Nah, ibu enggak bisa, gitu kan. Terus enggak, saya mengakuin saya hanya anak saya, si Naya itu. Enggak, ibu adalah ibu saya, kata dia. Jadi si Jin pun mau ngakuin si Nyimas sebagai ibunya kan, cantik, manusia, kelihatan gitu kan. Dan memang kemudian suatu saat si Christine diketemuan ibunya, si Jin Raba. Kesel deh, ibu gue jelek ternyata. Akhirnya sosok Raba tuh ada ya. Siapa yang mau punya ibu kayak lo, tampangnya jelek gitu kan. Nah, situ. Jadi si Christine memang pengen merasakan ternyata udah mulai mau menjadi manusia lah ya. Iya, hidup gue sebagai manusia yang itu enak gitu. Enggak gelap. Gitu. Jadi mau mendominasi lah, pengen seru juga dicerita ya. Akhirnya kan si Nyimas merasa gitu kan udah nuntut, marah sama si Raba. Sama si Raba, bahwa udah nggak komitmen kalian berdua ini gitu loh. Nggak komitmen bahwa udah melanggar janji. Dan saya juga tahu bahwa dulu suami saya justru lebih dulu cinta sama saya. Waktu itu pun kalau saya tahu ngapain pelet-pelet lagi. Tapi udah kelanjur ya udah. Tapi jangan dirusak dalam kehidupan gua. Keluarga tangga. Tapi namanya udah ngasih udah janji bubur, apa boleh buat kan. Jadi kehidupan dia akhirnya kacau balau, tragis, dramatik gitu, traumatik. Ya udah terjadilah seperti itu. Pokoknya konfliknya seru lah ya. Konflik antara satu sosok dua jiwa, satu tubuh dua jiwa itu pertempuran. Berarti kan memang horornya agak beda ya, bukan menempelkan sosok-sosok. Iya. Mungkin ada sosoknya tapi tidak dominan. Tidak dominan. Kalau film yang lain itu kan dominan dari jadi awal lebih, sosok itu. Ya, dan sosok si Christine itu tidak kita tampakkan sebagai sosok jinnya. Jadi tetap bulatan satu tubuh tadi itu. Badan. Jadi dia merubah karakter gitu. Iya. Dan kita bantu dengan scoring lah supaya orang tahu bahwa pada saat ini ini jin nih. Pada saat ini manusia nih. Berarti emang kekuatannya di cerita tadi. Cerita tadi yang memang itu. Menurut Bang Momen belum banyak yang. Nah, mungkin itu yang mungkin sudah ada sih ya, tapi waktu membuat film itu menggagas itu mendevelopmennya kan supaya ini kan karya perdana sebagai sutradara. Ya coba deh walaupun perdana saya nggak mau ikut arus dulu. Ya kan?
Saya bunyi dulu dengan cara saya gitu loh. Ya, ya. Bagus tidak itu bukan wilayah saya, ya kan? Kita berkarya dulu. Kena apa enggak? Kena bukan wilayah saya, itu wilayah orang lain. Seobjektif mungkin orang makin menilai film ini, saya lebih senang. Artinya karena perdana dengan orang menilai ini banyak, oh ini jelek, ini buruk, ini ini gini. Nah itu biarin. Dari situ saya akan menyerap, oh jeleknya saya di sini, kekurangan di sini. Nah, itu kritik membangun lah. Membangun. Nah, mau dijatuhin seperti apa, yang penting kan kita berkarya. Jangan pernah putus asa untuk dengan penilaian orang. Penting kita menunjukkan karya kita, apapun penilaian orang, ya bodo amat. Karena kan udah kita sebar, terserah. Iya. Ketika sesuatu karya dilempar ke justru kalau kita tidak melakukan itu, nanti yang keinginan kita buat horor yang beda, yang kita merasa beda itu nggak terjadi. Kalau kita buat, di mana sih bedanya gitu loh, ya kan? Itu kan kita kan bisa dapat feedback. Kita harus berani. Kalau kita ketakutan bersaing ya, yang bagus begini kita ikutin, kita follower ikutin aja. Ini kan ada sesuatu yang berbeda di sini. Berani keluarkan ya. Moga-moga ketika ini list ditayang di banyak bioskop ya, insya Allah bisa penonton bisa. Harapannya kan selalu begitu ya, terbaik lah untuk sebuah karya itu. Apa yang memang kesusahan yang di lapangan? Di lapangan itu ya, karena ini kan mungkin kan aku kan gini ya kan, basicnya bener-bener director FTV. Ya kan? Bukan kalau di layar lebar emang baru ya. Kalau di itu udah banyak. Kalau di FTV memang udah ratusan judul lah ya, ratusan judul juga tuh udah banyak lah ya. Tapi kan pola kerja FTV juga rang 1,5 jam 2 hari, 1,5 jam 4 hari. Film kan berlakunya beda. Nah itu bikin kagok itu gitu. Kadang-kadang, waduh, ini udah jadi belum ya? Belum berani memutuskan. Ini udah gitu. Atau ulang, belum terlalu berani. Dan waktu tuh terasa tight banget kan. 18 hari terasa lama banget. Nggak kelar gimana ya? Itu bayangan. Sementara FTV 2 hari bisa kelar. Tapi 18 hari di film termasuk cepat juga tuh, Bang. Iya, itu cepat itu. Cepat, beneran. Itu cepat. Iya, cepat. Jadi nggak merasa, merasa gitu. Jadi kadang-kadang apakah perlu disempurnakan lagi? Tapi udah dapet. Mungkin kagok ini, Bang. Sempet lama nggak membuat ini, jadi bisa juga itu lebih dari 10 tahun juga. Iya, kan? makanya itu. Dari terakhir itu kan 2014 kalau nggak salah. Baru bikin sekali lagi 2024. Dulu kan terakhir kalau nggak salah Bayi Gede dulu ya, Bayi Gede. Oh iya, Bayi Gede ya. Bayi Gede terus itu. Apa lagi itu. Nah, maksudnya jadi memang itu kagoknya di situ sih. Di situ ya. Jadi mungkin menerjemahkan ya. Bahasa mungkin beda-beda tipis, tapi memang memang itu menurut aku kalau lama kita nggak jadi di situ ada kagok ya. Di situ kagoknya. Mau nyuruh perintah action aja sama kayak dengan tetap action loh, kok dia dulu yang terbaik? Siapa yang harus Astrada. Mungkin begitu ya. Iya, Astrada gitu nanti kita yang gitu. Ya kita juga boleh juga. Tapi memang menurut aku kalau kita udah sering di lapangan terus ada stuck berhenti tidak membuat sesuatu itu memang kagok. Gue aja juga kalau ketika nggak nyetir mobil lama aja kadang-kadang kagok kita. Tapi setelah syuting Kristen ini dengan banyak tantangan dan gejolak dalam jiwa ya karena udah lama harus. Udah puas atau belum? Kalau puas berarti kita selesai. Oke. Ya kan? Oke. Kita itu nggak boleh puas dalam satu karya. Karena sebuah karya itu karya kreatif apalagi kan, itu kan terus bergulir. Kan eranya juga bergulir kan. Masukan, gagasan, ide itu kan selalu berubah juga kan. Banyak. Jadi apalagi sekarang era digital segala macam, soal peralatan AI segala macam. Mungkin ketinggalan-jangan kan. Dulu model kaset. Dan kalau kita nggak ikut arus, nggak ikut mempelajari, itu mungkin ketinggalan tangan. Jadi, tantangannya itu justru kita butuhkan juga. Ya siapa tahu kita bisa mengcombine antara AI
dengan natural gitu kan. Kayaknya itu tetap harus kita Tetap pelajari. Tapi paling tidak di Kristen ini apa namanya udah tersalurkan lah ide-ide itu. Iya, paling enggak yang seperti tadi kan pengen beda dari segi menampakkan hantu kayak gitu kan. Horor tuh harus apakah seperti itu? Saya mencoba itu, terserah nanti penonton menilainya, terserah netizen atau siapapun penilai. Wah, masa sih begitu kan? Ya itu udah wilayah orang lain. Wilayah kita adalah ini backgroundnya di kota tertentu atau? Oh ya, waktu itu kita ngambil lokasi itu di Banjarnegara. Karena settingnya ini kebun salak. Kebun salak. Nah, kebun salak itu ada filosofi, bukan sekedar wah gue pengen settingnya kebun salak. Kenapa nggak di Condet tuh? Condet salak udah nggak ada. Udah nggak ada kebun salak di Condet. Tinggal sedikit. Jadi salak itu kan, ya salak kan tahu manis. Manis, terus pohonnya banyak durinya. Nah, karena kan itu artinya si Christine ini, si Nyimas sama si Naya ini kan hidup dalam kungkungan wilayah yang manis tapi penuh warna duri. Nah, itu kan isinya salak manis, tapi lingkungannya kan duri. Kalau salah duri semua. Ya kira-kira simbolnya gitulah. Ada jin raba, ada apa nafsu kekuasaan si Nyimas untuk menguasai si Wijaya. Makanya disimbolkanlah kebun salak itu. Jadi nggak sekedar setting. Enggak. Memang ada nilai, ada filosofinya seperti itu. Berarti apa namanya? Masih lah gaya lama lah. Ada grammar of film. Apa kata orang dulu nyebutnya gitu ya? Harus ada apa? Anasir gitu kan terhadap film. Jadi kita tafsir semua ya. Iya. Filosofinya begini ngarang aja. Dan itu kalau orang kita juga baru tahu bahwa Banjarnegara itu salak Pondo yang bagus tuh di situ. Oh, di situ. Baru tahu juga. Menurut informasi ya. Dan memang kualitasnya bagus itu. Salak yang besar-besar. Manis, lembut, empuk, enggak. Jarang satu pohon itu busuk. Jadi itu juga informasi juga masyarakat juga Banjarnegara ternyata salak Pondonya juga yang terbaik gitu. Gue pikir salak Pondo itu Jogja ya kita. Nah, ya pengertian itu gitu. Ternyata di sana juga ada banyak. 18 hari di tempat apa namanya salak ya kan. Dingin. 17 derajat kalau nggak salah. Jadi mulut tuh keluar asap. Bagus. Berarti pengerjaannya menurut gue cepat juga, termasuk cepat tuh kalau menurut aku syuting. Terus untuk tayang pun menurut gue juga cepat juga. Iya, kita insya Allah tanggal 16 Oktober ini tayang. Sebentar lagi. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 3 ya? Berarti 4 ya, tanggal 4 berarti ya berapa hari lagi lah. 10 hari, 12 hari. Moga-moga sukses sama. Tapi amin. Ini boleh nanya, ini kegelisahan kayak ini kan isu-isu di luar itu apa namanya untuk tayang di 21 tuh apa namanya agak lama menunggu antrian. Tapi gua ngeliat Mang Momon nih cepet loh. Apa yang kurang tahu juga ya sebenarnya gini. Kalau dibilang lama, karena saya merasakan ya belum setahun ya. Lancar aja gitu. Lancar aja. Nah, penyebab itu antara yang orang lain bilang lama dan enggak itu saya nggak bisa ngomong kan. Apa namanya paling nggak menawarkan yang lain tadi akhirnya menjadi kesempatan. Tapi ada sempat ucapannya ya, di dalam bahwa kita tuh ada nyari film yang bisa beda lah. Boleh genre horor, karena emang lagi horor. Tapi ada. Nah, saya mencoba ngomong. Ngomong tuh kan saya datangnya kan setelah film jadi. Iya. Bukan merekayasa sebelum. Karena dapat info di dalam, bikinlah film yang beda, maka saya bikin beda. Enggak. Jadi saya datang di saat barang udah jadi dan semua film horor tuh udah bejibun banget, genre-nya udah sangat banyak gitu loh kan. Saya masuk bikinlah yang agak beda. Nah, mungkin disebut beda itu jadi begitu review memang beda nih. Kan, sehingga untuk mengeliminir kejenuhan pemirsa mungkin ya. Mungkin gue sebetulnya nanya begini Mak, karena kan yang beredar itu
apa namanya, ada orang yang menguasai lah sehingga film itu susah tayang, tapi ternyata dengan kejadian Mengemon itu masuk cepet lah, karena ya mungkin jadi bisa cepat karena memang berani memberikan yang berbeda. Iya. Gitu loh. Karena kan beredar agak beda nih di luaran, tapi kan dengan ya, kayaknya seperti itu saya dengan pengalaman Mang Momon ini kan terbantahkan lah itu, bahwa semuanya berjalan dengan baik aja, dengan lancar aja kan. Nah, Christine sebentar lagi akan rilis, akan tayang. Semoga sukses. Amin. Banyak penontonnya sehingga bisa bikin Christine 2. Kedepannya udah ada rencana lagi, bikin sesuatu lagi. Ya udah pastilah ya, udah pasti. Cuma mungkin horor lagi. Pengen ganti suasana, pengen drama lah. Drama. Christine itu sebenarnya horor drama, horror drama psikologis ya. Jadi udah ngeliat nih, oh ternyata drama tuh ngalirnya enak ya. Ke bawah juga. Ke bawah juga ada dramatik dalamnya. Nah pengennya yang ke depan itu ya tergantung ya. Tapi sekarang ini kita lagi memang meng-create drama religi. Oh, drama religi. Wah, ini belum drama religi. Okay. Kapan nih? Udah matang? Nah itu feeling juga ya, bukan feeling dalam artian gini ya. Tahun depan itu kemungkinan horor makin banyak juga, tapi lebih dari luar. Lebih dari luar. Maksudnya dari luar negeri kayaknya ya. Adaptasi juga, dan memang dari luar banyak. Karena kan kita baca berita tuh kan, kok di Amerika itu kan bikin film horor banyak, bahkan hanya Jerman, Prancis juga, Korea, Vietnam, Thailand itu terus-terusan bikin horor. Jadi kemungkinan itu juga bisa kesini juga. Nah kita coba pengennya, ya coba deh nanti di antara horor itu ada drama religi. Yang penting selagi ada kesempatan selalu berkarya terus. Iya. Jangan pernah putus asa lah, berkarya itu ditonton yang penting bikin aja kalau menurut gue. Dan bukan hanya itu, media aja kita jangan juga mikir layar lebar bioskop. Bioskop aja udah banyak banget sekarang. Ada yang studio, ya kan. Bahkan pemerintah menggalakkan untuk membangun studio-studio di daerah makin banyak kan. Bioskop lokal itu makin banyak, ya kan. Jadi ranahnya itu banyak. Tempat kita media tayang itu banyak, ya kan. Akan akan berkembang lah, karena memang perfilman Indonesia ini kan ya kayak dulu kita di Palembang misalnya, kalau di Bengkulu, di kabupaten aja udah bioskop. Sekarang nggak ada. Berarti kan udah berkurang, jumlah itu berkurang. Tapi kalau pemerintah mendukung lagi dengan mengembangkan banyak bioskop, menurut aku perfilman itu akan bangkit lagi. Ketika layar banyak, karya banyak. Tapi itu karya yang banyak, harus banyak. Apalagi digital banyak banget. Ada vertikal film kan. Kan kita harus bisa lah, medsos lah, YouTube lah. YouTube tuh kurang durasi apa, mau taruh sekian jam juga lo bikin. Jadi ya yang penting ada cuannya, ada investornya. Yang paling susah jadi investornya. Yang penting kita jangan pernah putus asa dengan sebuah ide lah. Kalau mau nulis kan, masih nulis terus ya? Masih. Nulis terus. Itu jadinya kapan, yang penting ditulis. Iya, tetap. Betul nggak, Bang? Nulis terus. Nulis terus kan? Bahkan makin not aja sekarang udah nulis. Iya. Ya di HP ada. Simpan. Nanti ketika ada investor ya tinggal buka mau yang mana ini. Oke, sekali lagi makasih. Sama-sama. Semoga film Christine ini mendapatkan penggemar dan banyak penontonnya. Box office lah, ya kan? Amin. Bisa bikin selanjutnya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang ya. Sukses buat Christine. Kita akan tonton nanti tanggal 16 mulai ya. 16 Oktober. Aku tahu, Bu. Aku tahu semua yang dia lakukan. Ibu tuh pernah lihat aku pas hilang ingatan nggak sih, Bu? Kalau iya, aku tuh jadi orang kayak apa sih, Bu? Apa yang bisa tak lakuin, Bu?
Kalau kamu harus milih antara aku sama Naya, kamu pilih siapa? Kamu itu ngapain? Aku cuman bawa teman, Bu. Mereka itu bukan teman-teman kamu. Mereka itu cuma buat Naya. Ya, aku kan naik. Kamu bukan Naya. Mau bunuh aku? Udah siap. Mau bunuh anak sendiri? Aku udah gak ada alasan hidup. Ini yang aku nggak ngerti. Sama orang-orang yang numbalin anaknya. Maunya dianggap sebagai korban. Padahal sebenarnya pelaku. Kita tidak seperti yang kamu lihat.